Manusia lahir dibekali dengan kemampuan untuk survival ataupun bertahan hidup. Nah, begitu juga dengan masa pandemi yang ada sekarang menuntut ya kita untuk bertahan dan akhirnya menimbulkan kreativitas dan membangkitkan kreativitas dari banyak orang, termasuk seorang Melly Goeslaw. Apakah Melly Goeslaw juga merasa tertantang untuk menghasilkan karya di masa pandemi ini? Sementara Nikita Mirzani bercerita tentang perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan atas dua buah hatinya. Ini adalah proyek keberapa ya untuk anak di bawah 17 tahun ya. Tapi Dinda ini agak spesial karena kadang-kadang ada yang umur seusia dia itu agak dewasa sebelum waktunya gitu. Jadi itu challenge juga buat aku gitu. Terus mikirin yang paling berat kan mikirin liriknya. Liriknya alhamdulillah terbantu oleh curhatannya Dinda waktu Dinda ke rumah aku gitu. Dia cerita ada yang naksir-naksir gitu, tapi kan belum boleh pacaran dan dia juga belum mau pacaran. Ya itu jadi inspirasi buat aku melahirkan karya yang judulnya Teman Rasa Pacar. Yang menarik karena ini di tengah pandemi, jadi kita menemukan lumayan kesulitan karena aku biasanya kalau masalah ngambil nada dasar tuh kan biasanya kalau udah ngambil nada dasar misalnya nadanya di A, itu Mas Anto bikin musiknya itu udah nggak bisa rubah lagi karena kalau misalnya tiba-tiba pas take vokal ketinggian atau kerendahan Mas Anto biasanya nggak pakai MIDI kan, semua alat live gitu. Kalau gitar beneran bukan gitar MIDI, jadi nggak bisa dirubah, susah lagi rubah, harus dari nol lagi. Jadi waktu itu agak stresnya, aduh jangan bener nggak ya ini key-nya ya, karena kita cuma ngambilnya by Zoom ya, itu di Zoom. Iya. Sih seneng tapi sekaligus gugup juga karena semua orang yang lagunya yang ditulis oleh Tante Melly itu kan nge-boom, trending. Aku takut pas giliran aku Tante Melly-nya nggak trending, aku juga enggak. Hal kayak gitu sama sih sebenarnya bukan cuma dirasakan oleh Dinda tapi oleh aku juga. Secara penyanyi Dinda juga merasakan itu, aku juga pun begitu, takutnya nanti pas pakai lagu aku tapi nggak sesuai dengan ekspektasi yang penyanyinya harapkan. Dua-duanya itu punya perasaan yang sama. Tapi balik lagi sih kalau menurut aku sebuah karya itu bisa booming juga bukan cuma karena lagunya bagus, penyanyinya bagus, promosinya bagus, juga ada faktor luck ya yang kita semua nggak bisa upayakan kecuali dengan doa gitu. Tapi masalah nggak sih buat Niki bahwa Arka anaknya nggak diakuin gitu? Cuman kasihan aja kan, nggak mungkin dong Nikita hamil sendiri, belum pernah ada di mana-mana Nikita hamil duluan, pasti nikah duluan, terus hamil terus cerai, selalunya begitu kan. Maksudnya dia mau mengakui atau tidak ya nggak ada masalah, cuma kasihan aja gitu sama anak Niki gitu kan. Ya untungnya anak ini laki-laki, kalau menikah tidak butuh wali gitu, cuman Niki sebagai single mother, Niki harus berjuang untuk anak-anak Niki supaya nanti ketika mereka dewasa tahu, mereka membaca, mereka tahu ini loh perjuangan mininya gitu lah. Mau diakuin mau enggak ada masalah, bukan jadi suatu kebanggaan ya. Nikita Mirzani ada predikat di belakang anak gue tuh nama dari mantan suami, nggak jadi satu kebanggaan gitu. Jadi mau diakuin mau tidak sebetulnya sih terserah aja, cuman kalau emang dia punya hati nurani harusnya dia ada rasa kayak duh ini anak gimana gitu, terserah mereka lah mau ngomongnya kayak apa. Bener gak sih kalau misalnya Dipo itu nggak boleh ketemu sama si A? Dia nggak ngakuin, lo gimana sih? Dipo itu tahu nomor telepon gua nggak pernah ganti, gua nggak pernah blok, begitupun dia. Kayak kasus kemarin ya kayak waktu kasus kemarin Wahyu aja, gue sempet nge-WhatsApp Dipo dan sama dia di-read, dia nggak pernah nanya
anak gimana keadaannya, lagi ngapain atau ngucapin ulang tahun tuh nggak pernah sama sekali. Sebagai seorang ibu merasa miris nggak sih melihat nasib kedua anak lo sama gitu? Enggak miris, karena mungkin ini sudah garis tangan Tuhan ya. Dan alhamdulillahnya mungkin gue adalah salah satu orang yang terpilih sama Tuhan untuk menjadi single parent untuk ketiga anak gue gitu. Jadi ya gue jalanin aja, rezekinya ada juga kan. Gue hidup nggak susah, anak-anak gue sekolah di tempat-tempat yang bagus gitu kan. Fasilitasnya A semua gitu. Jadi nggak miris gitu buat gue. Mereka adalah penguat gue sampai gue bisa hidup sampai sekarang. Dialah membawa rezeki untuk gue sampai gue bisa bekerja sampai sekarang. Memang mungkin begitu takdirnya. Jadi ada yang bilang kalau sukses di karir, sial di percintaan. Mungkin itu terjadi sama gue gitu. Jadi nggak apa-apa sih, maksudnya ya enjoy aja, harus dijalanin aja lah. Dengan segala keterbatasan, ternyata seorang Melly Goeslaw tetap bisa untuk menghasilkan karya. Bagaimana dengan Anda? Tertantang juga? Ayo cari solusi dan jadi lebih kreatif. Kalau bicara tentang perjuangan seorang Nikita Mirzani ini juga ya tentunya membangkitkan motivasi untuk para ibu. Mau yang single mom, mau yang gak single mom. Yang pasti seorang ibu harus tetap berjuang. Selalu semangat untuk anak-anak kita. Masih ada lagi dong cerita lain di Selebriti? Yo iyalah, jadi jangan kemana-mana.